Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan reaction. Ini Rocky Gerung yang mungkin merasa dirinya paling pintar ya kalau soal debat. Ternyata ya, kalau melawan musuh debatnya yang memang dari segi akademisnya ini lebih pandai, lebih pintar. Nah, ternyata dia ini mati kutu. Nah, siapa saja yang pernah berdebat dengan Rocky Gerung dan akhirnya Rocky Gerung ya dipecundangi, ditelanjangi oleh para lawan debatnya ya. Dan lawan debatnya ini semuanya ini adalah para pendukung Bapak Prabowo ya. Oke, langsung saja kita simak video-video si Rocky Gerung yang dipecundangi. Beberapa di antaranya Natalius Pigai, kemudian juga ada Hasan Nasbi, kemudian juga ada Bang Kodari. Nah, gimana aksi mereka menelanjangi dan mempecundangi si Rocky ini? Kita simak videonya. Natalius Pigai, pecundangi Rocky Gerung. Di Rakyat Bersuara. Soal PSM, Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai tempat kita berdoa terakhir. Itu poinnya tuh. Karena itu kalau disebut terstruktur, sistematis dan masif, itu untuk menguji kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kuantitasnya itu ada di dalam pengadilan-pengadilan sebelumnya tuh. Kalau Anda pergi ke Mahkamah Konstitusi, Anda minta semacam ini doa gue terakhir tuh. Nah, hakim itu harusnya mendengar doa yang diucapkan dengan kejujuran, bukan yang hakim bilang, ya tapi mana bukti bahwa Anda udah berdoa nih? Gak penting di situ kan? Itu yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi itu nobility-nya itu paling tinggi, paling agung itu. Ngapain Mahkamah Konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tahu memang nggak mungkin disodorkan kan? Jadi kita mau didik supaya orang sama seperti soal hak angket. Hak angket itu hak yang paling dasar supaya setiap warga negara mau tonton peradilan politik. Bukan dihalangi justru kan. Tapi pertanyaannya, Profesor ya, saya tetap panggil Profesor. Ya, pasti. Soal kemampuan kita bisa beradu. Ya, itu gini, Profesor ya, saya mau nanya. Kalau perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan 34%. Apakah MK akan menerima enggak? Dan jangan sampai di sini kita onani intelektual. Karena itu saya bilang tadi, Nanti mereka akan proses nggak? Menerima nggak? akan dia tolak. Ya kalau tolak ngapain kita diskusi? Dengarkan kalimat berikut saya. Oh iya. Oke. Silakan. Akan ditolak karena MK merasa dirinya loket. Tempat orang mengadu tuh. Mestinya dia berpikir bahwa dia itu difasilitasi oleh tadi judicial activism, supaya dia bisa menghidupkan harapan bahwa demokrasi bisa diperbaiki oleh MK. Kalau MK tolak, ini akan jadi presiden untuk MK berikutnya tuh. MK berikutnya bawa aja datanya tuh, terus begitu. Jadi akan ada hilirisasi kecurangan, hilirisasi kedunguan. Itu yang kita tuntut sekarang supaya MK itu berubah cara dia memandang fakta. Kan itu dasarnya kan. Coba. Apa? Ya. Begini. Saya kira kalau kita melimpahkan MK itu kan ada syarat-syarat formil. Itu udah kalau persyaratan formil, gini tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang fakta. Ini nggak ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta, bukan bicara tentang logika. Kelompok yang menjadikan Bang Rocky sebagai hujatul Islamnya mereka. Benar itu conclusion. Benar. Dan saya tidak nikmati itu. Enggak, benar. Ini Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snoko Gronye. Jadi kalau Snoko Gronye itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, baru kemudian dianggap sebagai hujatul Islam. Terhadap tuduhan begituan. Gitu. Nah, kalau Bang Rocky ini di WA tuh statementnya dia yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang seperti ini, yang dianggap Bang Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujatul Islam kok gitu. Jadi jauh lebih hebat. Karena lebih hebat daripada Snoko Gronye, mungkin juga bahayanya lebih besar daripada Snoko Gronye. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak. Saya anggap Anda penista agama. Kelompok ini kan kelompok Islam politik. Islam politik ini kalau gambaran sederhananya, mereka tuh ke masjid itu bukan buat ibadah atau dengar ceramah agama. Tapi mereka ke masjid itu untuk mendengarkan propaganda politik.
mendengarkan agitasi politik. Ya. Kalau dari masjid, dari tempat ibadah mereka mendengarkan agitasi politik, mereka pulang tuh dengan gagah. Dadanya busung, buncah, saya mujahid. Saya besok siap untuk berjihad. Kalau dia ke masjid, dengarnya ceramah tentang akidah, akhlak, ibadah, keluarnya loyo. Mereka jadi ke tempat ibadah mendengarkan agitasi politik, mau sholat, mau ibadah di jalanan. Oke, soal apa pesan penting dari apa yang terjadi pada Ade Armando? Jadi ini adalah korban dari pembelahan sosial yang belum selesai. Ya, itu artinya ujungnya. Sama kayak pembelahan sosial di ruangan ini. Dan pembelahan tidak itu kunjung selesai. kita nggak tahu siapa yang jadi membuat. menyalahkan itu ke satu orang, Oke. ke Pak Jokowi, menurut saya itu justru yang jump in conclusion. Oke, Tapi jadi ini kan pembelahan sosial ini siapa yang memulai? ya siapa? You Nah, mesti jawab. kalau kita merunutnya seperti berang kusut, mungkin kita nggak akan ketemu. Kalau nggak ketemu, Tapi kenapa kita nggak berani? sama-sama menurunkan ego, kita nggak bisa seperti ini. Betul. Ya. Menurut saya kan yang diperlukan dalam konteks ruangan seperti ini cari solusi. Jangan kebanyakan curiga, ntar jadi Rocky Gerung. Iya, Rocky Gerung itu semua argumentasinya didasarkan kepada curigaan yang dia sebut sebagai logika. Dan kemudian dia samarkan dengan istilah yang keren namanya heuristik. Saya ini menggunakan metode heuristik. Dia bilang, canggih ini apa metode? Apa itu? Karena iya sebetulnya heuristik itu menurut dia adalah logika gitu. Tapi kalau saya baca sebetulnya itu bukan logika, itu semua adalah kecurigaan-kecurigaan. Kecurigaan yang disusun sedemikian rupa sehingga kemudian akhirnya mencapai satu kesimpulan bahwa ini adalah kecurangan gitu. Padahal bukan itu. Jokowi ini merusak demokrasi gitu. Dia di mana sih sebenarnya? Hah? Dia itu di mana sih? Kalau saya ngeliat sih pada dasarnya beliau itu anti Pak Jokowi, itu aja. Anti Pak Jokowi, Iya. tapi tidak milih Ganjar, berarti di Anies. Mungkin begitu. Mungkin. Dia nggak mau dia mengatakan saya bukan mendukung orang, saya mendukung demokrasi. Istilah dia begitu. Ceritanya di luar lah gitu ya. Dan dia menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak demokratis dengan cara pikirnya dan dengan heuristik garis miring kecurigaan dia tadi logika dia tadi itu. Jadi cara melawan Rocky itu saya bilang gampang aja, hadapkan aja dia dengan fakta-fakta, maka dia akan berhenti ngomong. Kayak dia misalnya ngomong, ini Pak Jokowi merusak PDI Perjuangan. Saya bilang merusak di mana? PDI bisa ikut pemilu, PDI bisa ngajuin caleg, sekarang masih menang, Ibu Mega masih ketua umum, salah pilih calon presiden. Nah, yang menarik adalah setiap kali pemilu pasti yang namanya hitungan elektronik ini disoal. Tapi yang menarik juga tiap kali pemilu hitungan elektronik ini tetap ada gitu loh. Sementara ya ketika ini dipersoalkan saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Ya, saya intervensi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada heuristik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah, Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak kalah. Ya, yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Entah misalnya nanti untuk masuk ke kabinet atau hal yang lain. Itu jawaban yang pasti hadir, setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik itu. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC, setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang. Ya, gitu loh. Itu berulang, tetapi Iya. apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun, kelas berapa itu? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma, bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan milenials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk membenarkan. Bang, saya nggak mau masuk ke sana, Bang. Karena apa, Bukan, Bang? kenapa nggak mau Kalau masuk di situ? bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan.
Nggak usah masuk di situ. Karena diskusinya buat saya bukan soal imajinasi. Oke, jangan masuk di situ. Gini. Bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya. Jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses, dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Baik. Gitu loh. Ya Bang ya. Jadi ini suatu kemenangan. Konstruksi mengenai bahwa si rekap itu dibikin tinggi supaya nanti conditioning terhadap hitungan manual, itu yang justru berbahaya. Diikutin saja proses rekapnya, diikuti saja proses manualnya, diperhatikan, dikawal proses manualnya. Kalau nanti proses manualnya sudah dikawal dengan baik, apapun temuan si rekap, kalau beda dengan manual, yang akan jadi dasar pengambilan keputusan adalah hitungan manual. Terima kasih Bang Karni. Baik, sekarang giliran Rocky. Ada teori dalam psikologi, orang yang bicara sangat cepat itu untuk menutupi kelambanan pikirannya. Ada teori dalam psikologi bahwa orang yang berpikir sangat cepat adalah orang yang berpikir sangat cepat, dan mengatakan bahwa itu adalah sebaliknya adalah orang yang berpikir lambat karena dia nggak bisa mengikuti kecepatan pikirannya. Baik. Saya sarjana psikologi, saya nggak tahu Rocky. Baik. Hanya untuk mereka berdua, Saya ngerti itu. Anda berdua, ada 3 orang tipe. Yang pertama visual, kedua auditori, ketiga kinestetis. Visual selalu berbicara cepat sekali. Mengapa? Karena dia berusaha menerjemahkan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau Bang Rocky bilang seperti itu, maka B.J. Habibie almarhum orang yang sangat bicara cepat karena dia visual. Betul. Kalau dia betul, berarti beliau bukan saya membelanya, tapi beliau bukan orang yang lambat pikirannya, tapi beliau memang orang bertipe visual. Itu sebabnya dia ada dalam lembaga survei, dia visual. Nah itu masalahnya tuh. Habibie bukan surveyor. Tapi Pak Habibie adalah orang yang visual dan bicara sangat cepat. Begitu. Baik. Debat ini persoalan salah nangkap dia ya. Habibie orang visual yang bukan survei ya. Saya certified untuk itu. Baik. Tapi yang dipersoalkan oleh masyarakat sekarang tidak hanya soal penghitungan, bahkan pra pemilu pun mereka udah melihat kecurangan. Kan pra pemilu itu ya. Sebelum ada TPS kan? Iya. Oke. Sebetulnya 800 TPS itu bohong. Yang benar 1 TPS yang sudah dicoblos oleh Jokowi. Itu TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gak bisa dong Bang. Apapun keputusan MK ya, proses keputusan final pemilu itu ada di tangan 205 juta pemilih, 820 juta TPS. Saya mau main imajinasi. Bisa Abang menariknya ke sana. Itu sesat pikir itu Bang namanya Bang. Yes, itu imajinasi orang begitu. Ya, sebetulnya Bang, makanya saya gak mau ikut imajinasi Abang karena imajinasi Abang tuh sesat. Ya kita harus bicara fakta, jangan bicara imajinasi. Saya ngerti gini ya. Seluruh imajinasi saya menyesatkan dan semua orang akan tersesat di jalan yang benar. Kenyataannya mayoritas masyarakat Indonesia tidak ikut pemikiran itu. Bang Karni, kalau orang ikut pemikiran itu, Prabowo Gibran kalah. Nyatanya Prabowo Gibran menang dengan angka yang substantif. Kita cuma bicara soal semantik dan pilihan kata, tidak substantif. Sekarang kita bicarakan adalah curang. Nah, jadi mohon maaf Bang Karni, jadi saya mengatakan hal itu ya. Begini. Oh, waktunya Bang Rocky bicara tadi, silakan. Enggak. Dia nanti. Ya. Bukan belum. Bagi saya, Rocky itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata, ya. Untuk berhasil menjadi seorang pedagang kata-kata, dia menggunakan atribut-atribut tertentu sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak, baik secara formal maupun informal. Dan sepanjang saya mengenal dia, bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya,
dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik, intelektual tukang yang bekerja berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena dia hanya menyerang satu pihak secara konsisten, yaitu pemerintah. Pesanan gimana nih Bang maksudnya Bang? Dengar dulu dong, makanya saya bicara dulu. Poinnya Bang. Pasti pesanan orang yang berbeda dengan Jokowi dengan pemerintah. Karena hanya itu. Ya, jadi dia punya pasar sendiri, Rocky ini. Sehingga kata akademisi, sehingga mandat akademisi tidak layak disandang oleh Rocky. Dia adalah pribadi, dia adalah seorang oposan, dia adalah seorang intelektual tukang. Halayak Bang. Ya, yang melabel itu halayak bukan. Loh iyalah, dan dia menikmati tidak pernah menyanggah itu kan. Alan atau Ngeyung. Ngeyung, saya ini perempuan yang dididik ayah saya untuk berani kepada siapapun selama saya masih benar, ya. Jadi kalau Anda bilang saya coba ketemu sama Rocky Gerung, bisa ngomong nggak? Halo, ya. Kalau untuk ngomong sama Rocky Gerung, kau pikir aku takut? Kau salah orang kau ngomong, ya. Ayahku mendidik aku tidak pernah takut sama siapapun selama aku masih di jalan yang benar. Paham ya, Alan? Jangan kau pikir aku perempuan, aku penakut. Salah orang Anda. Ya, kau bilang aku sok pintar, aku bukan sok pintar. Aku meluruskan. Masa orang yang selalu menghina presiden itu yang mau kau bela? Pakai nih kau. Kau yang pintar kau sikit. Seharusnya orang yang menghina pemimpinnya harusnya kau marah karena itu pemimpin kau. Presiden Republik Indonesia itu yang dibilang dungu, bodoh, ya tolol. Harusnya kau marah sama dia karena itu presiden kau, pemimpin kau dihina orang nggak marah kau. Nggak ada jiwa NKRI kau berarti. Nggak punya jiwa NKRI kau. Kalau seandainya pemimpin kau, presiden di negara Republik Indonesia ini ada yang menghinanya dengan kata-kata bodoh dan tolol, harusnya kau marah sebagai rakyat Indonesia. Itu, pakai ini kau. Kau pikir aku penakut? Aku bukan orang penakut, salah orang kau bicara. Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules? Buat para pecinta manusia aneh seperti ini, coba Anda dengar dulu isi ceramah manusia satu ini sampai akhir. Ya. Yang mana isi ceramahnya yang mencerdaskan anak bangsa? Yang mana? Ya, Anda coba buka telinga Anda lebar-lebar, coba dengarkan isi ceramahnya. Yang mana isi ceramahnya yang mencerdaskan anak bangsa? Kok bisa orang kayak gini? Ya, mahasiswa undang untuk jadi narasumber. Mahasiswa coba buka mata kalian, buka telinga kalian. Apa yang diajarkannya sama kalian untuk kalian membuat kalian jadi cerdas? Orang yang menghina presidennya sendiri di depan mata kalian sendiri, kalian bisa ketawa. Kayak gini kalian mau jadi penerus bangsa? Ya, mahasiswa. Kayak gini kalian mau jadi penerus bangsa?